Pemirsa, ada banyak cara untuk dekat dengan rakyat. Semua tergantung pada niat dan rasa tanggung jawab. Bagi salah satu bupati termuda ini, menjangkau wilayah terpencil pun bisa dilakoni. Tak leluasa dengan mobil, ia memilih berpetualang dari satu tempat ke tempat lain dengan motor trail. Dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, inilah sang bupati, Mardani Maming. Bupati, salah satu bupati termuda, sekali tepuk tangan dong dengan motor trail. Terima kasih Bang Dani sudah hadir di Mata Najwa. Jadi belusukan menjelajah wilayah-wilayah terpencil dengan motor trail. Memang itu yang Anda pilih karena gambarkan situasi daerah Anda untuk kami. Tanah Bumbu. Tanah Bumbu ini kan jauh dari perkotaan ya Mbak ya. Jadi jaraknya juga dari provinsi 285 kilo. Sehingga kalau mau berkunjung tuh harus kalau jalannya rusak harus pakai sepeda motor trail. Jadi kalau pakai mobil tidak bisa. Saya biasanya sambil hobi, sambil jalan-jalan ke kampung-kampung, bertemu dengan masyarakat dan para petani-petani, habis itu berdialog sama dia. Dan memang selalu menggunakan motor? Sering kali? Kalau ke desa-desa ya, pakai sepeda motor, habis itu ketemu orang kampung. Kadang-kadang kalau mampir ke warung itu saya tanya, saya bilang bupatinya pernah kesini enggak Bu? Katanya bupatinya enggak pernah kesini, jalannya rusak katanya enggak pernah diperbaikin. Gitu. Terus Anda bilang saya bupati gitu? Enggak. Saya habis itu makan mie cepet-cepet selesai saya pergi. Habis itu Anda takut dimarahi kalau ketahuan? Enggak, saya takut ibunya pas kenal saya dia malu. Karena ngomel-ngomel kan. Tapi biasanya setelah saya lewati, biasanya jalan itu sudah menjadi program saya untuk memperbaiki. Biasanya saya kalau mau APBD udah diketuk, apa-apa yang menjadi program pembangunan atau perbaikan sekolah, saya datengin yang ke pelosok-pelosok itu pakai sepeda motor, setelah itu nanti jalannya diperbaiki. Jadi memang dengan cara itu Anda bisa lihat langsung dan Anda prioritaskan? Iya, kalau di tempat saya, kalau yang pelosok-pelosok itu harus lewat pakai sepeda motor trail. Kalau Ibu Risma tadi kan punya sepeda motor, dia mungkin matic, kalau saya nggak bisa pakai matic, harus pakai sepeda motor trail. Kayaknya Bu Risma segala motor bisa deh, nanti kita tanyakan. Baik. Ada gambar aktivitas salah satu bupati termuda, kita lihat yang berikut ini cuplikannya. Dia juga bisa harusnya mengembangkan kenapa ulu bawainnya ke Subang ke sana. Kalau dari gambaran singkat saja medan yang harus dilalui, apakah rata-rata memang seperti itu fisik di Tanah Bumbu atau itu gambaran yang ekstrimnya? Itu gambaran yang ekstrimnya Mbak, itu jalan yang kerjasama TMDD dengan TNI yang jalannya langsung memotong masuk ke perkotaan. Kalau lewat jalan yang dulu itu butuh waktu sekitar 28 kilo ya jaraknya. Tapi dengan jalan TMDD tadi dikerjain itu hanya butuh jarak 11 kilo. Jadi bisa membuat akses para petani saya lebih cepat ke kota, agar dia bisa menjual bahan-bahan pertaniannya lebih cepat dan juga lebih mudah akses ke kota. Jadi memang itu menjadi prioritas Anda, memastikan rakyat Anda bisa menjual hasil taninya? Ya, salah satu indikator saya melihat masyarakat saya sejahtera, yang paling saya utamakan adalah melihat jalannya. Apalagi di tempat saya kan transmigrasi Mbak. Dari tahun 80 dan 81 ya, baru saya lahir, transmigrasi dari Jawa datang dulu program Pak Soeharto.
Jadi Anda memang lahir di Tanah Bumbu? Saya lahir di Tanah Bumbu. Tahun 81? Iya. Dan jalan itu dari tahun 81 sampai saya jadi bupati tahun 2010 nggak pernah diaspal. Dan setelah itu jalannya saya aspal. Setelah saya datangin lagi ke desanya, bapaknya ngeluh. Saya bilang, kata bapak, bagaimana Pak? Jalannya udah bagus. Bagus katanya. Tapi sekarang anak-anak susah Pak. Kenapa Pak? Saya bilang anak-anaknya susah. Dulu kan kalau jalan katanya selalu balapan sekarang. Kalau dulu ndak balapan. Sekarang karena jalannya hot mix dipakai balapan. Balapan. Habis itu ditegur sama bapaknya kan. Kenapa bawa larinya kenceng-kenceng sepeda motornya? Kita udah 30 tahun ndak pernah genceng larinya Pak. Baru sekarang bisa genceng katanya. Saya ingin tahu, jadi Anda ketika dilantik usia 29 tahun. Sempat masuk rekor MURI salah satu bupati yang termuda ketika dilantik. Sekarang Anda 33 tahun? Iya. Dan sudah mendekati 4 tahun. Sudah mendekati 4 tahun. 4 tahun. Tapi Anda terjun politik, sebelumnya Anda anggota DPRD? Saya dulu anggota DPRD, maju 6 bulan. Karena suara saya terbanyak, habis itu saya dimajukan lagi menjadi... awalnya bukan menjadi bupati, tapi disuruh maju saja. Dan waktu itu didukung oleh PDI Perjuangan. Habis itu, waktu itu undang-undang baru berubah, 30 boleh jadi 25. Boleh jadi bupati? Boleh jadi bupati. Kebetulan saya yang pertama jadi bupati. Dan saya waktu itu dibawa ke DPP. Dan ke DPP waktu itu dirapatkan semua dari beberapa kandidat. Ada yang ketua dewan, ada yang kakaknya bupati, apa. Tapi alhamdulillah waktu itu ibu dengan percayanya menunjuk saya sebagai Bupati Tanah Bumbu, di calon Bupati Tanah Bumbu. Saya ditelepon untuk disuruh mencari wakil waktu itu. Dan saya bingung karena waktu itu tidak ada persiapan untuk menjadi bupati. Waktu itu coba-coba mau jadi wakil aja. Tapi karena disuruh sama ibu menjadi... Ibu nih, ibu siapa? Ibu Mega. Oh, biar jelas kita. Ibu Mega, oke. PDI Perjuangan, oke. Ya. Beliau percaya, walaupun waktu itu saya dibilang anak muda, bau kencur, tidak bisa apa-apa. Tapi semakin saya dibilang seperti itu, semakin saya mau membuktikan bahwa saya bisa meyakinkan masyarakat saya untuk memilih saya. Dan alhamdulillah waktu itu pemilih saya kebanyakan ibu-ibu. Ibu-ibu. Apa yang Anda jual waktu itu? Ibu-ibu dan juga kepala desa. Kepala desa? Karena bapak saya dulu kepala desa. Ya, tapi bapak saya kepala desa sama dengan Pak Soeharto 32 tahun jadi kepala desa. Oke. Kenapa Anda mau usia 27 tahun waktu itu pertama Anda masuk politik, berarti 28 tahun DPR? Kenapa mau usia-usia segitu masih mencari kenikmatan duniawi tuh? Menurut saya ada beban bagi saya sendiri, apalagi pemuda sekarang kan. Menurut saya negara kita harus yakin, khususnya pemuda, kita harus bangga dengan negara kita sendiri. Saya sudah sering ke luar negeri melihat negara-negara orang. Menurut saya negara kita lebih hebat daripada negara orang lain. Anda kemudian tergerak melakukan sesuatu, terjun ke politik dan kemudian mengabdi menjadi bupati. Ya, menurut saya lebih mudah saya membantu masyarakat saya apabila saya bisa menjadi kepala daerah. Banyak program-program saya yang bisa menyentuh bagi masyarakat miskin atau bagi masyarakat yang tidak mampu untuk sekolah. Itu yang Anda prioritaskan, selain infrastruktur yang memang problem utama? Infrastruktur dan pendidikan gratis. Tapi pendidikan gratis saya bukan 9 tahun, pendidikan gratis saya 12 tahun. Jadi pusat dulu baru 9 tahun, saya tambah 3 tahun. Kenapa saya tambah 3 tahun? Karena menurut saya orang miskin kalau mau mempunyai harapan hidup sejahtera, sekolahnya harus dijamin dengan negara. Kalau persyaratan untuk jadi bupati, untuk jadi lurah kan harusnya SMA. Kalau ditanggung pemerintah hanya lulusan SMP, dia tidak bisa menjadi lurah atau tidak bisa menjadi bupati. Minimal ya? Minimal, sehingga saya tambah lagi 3 tahun sampai SMA, supaya dia bisa juga mempunyai harapan untuk hidup sejahtera, dia calon bupati atau calon kepala desa. Oke. Siapa tahu nasibnya juga bagus sama seperti saya bisa jadi bupati Tanah Bumbu. Oke. Tadi Anda katakan ayah Anda kepala desa? Iya. Ayah Anda kepala desa? Iya. Dan salah satu program Anda, saya baca, kepala desa sekarang Anda kasih gaji 5 juta sebulan? Ya, hampir sama dengan gaji bupati. Kenapa? Karena Anda teringat ayah Anda dulu kepala desa hidup susah sehingga Anda tidak mau yang lain hidup susah atau karena apa? Tidak, saya mau negara ini lebih menghargai para pejabatnya dan memberi gaji sewajarnya. Menurut saya kepala desa wajar diberi gaji 5 juta.
Kalau gaji bupati kan 5.600.000 ya. Jadi bagaimana kepala daerah bisa melayani rakyatnya, bisa membantu rakyatnya kalau pejabatnya tidak sejahtera. Dalam artian sejahtera yang benar. Kalau kepala desa saya gaji atau saya tunjang sampai 5 juta, saya yakin dia bisa berbuat banyak untuk masyarakatnya dan bisa melayani masyarakatnya dengan baik. Banyak yang sering datang ke rumah Anda? Hampir setiap hari. Biasanya datang untuk apa? Keluarnya biasanya anaknya berobat, habis itu juga untuk sekolah. Biasanya itu yang paling sering. Makanya saya ada program gratis sesar itu sama kelas 3 gratis. Gratis operasi sesar? Gratis sesar juga, dan juga berobat di kelas 3 gratis yang persyaratannya hanya KTP. Tidak perlu pakai persyaratan rekomendasi RT, rekomendasi Puskesmas, rekomendasi kepala desa. Udah keburu meninggal keluarganya baru selesai surat-suratnya. Jadi saya bikin persyaratannya mudah, hanya punya KTP Tanah Bumbu, dia sudah dilayani gratis di rumah sakit yang bisa dilayani apapun di rumah sakit itu. Kalau tadi Anda sejak awal pun bilang kalau berubah tidak akan mencalonkan diri lagi. Iya, saya kalau Anda kan didukung partai, partai besar lagi. Kalau di Tanah Bumbu partainya Indonesia Hebat menang 21 kursi dewannya. Koalisi Indonesia Hebat. Dari 35 21 kursi tim Indonesia Hebat, 14 kursi untuk koalisi Prabowo. Prabowo. Jadi berarti aman dong? Anda, saya malah kebalik pikiran saya, kalau dipilih langsung malah jarang yang ketangkap. Tapi kalau dipilih oleh dewan nanti marah banyak bupati yang ketangkap sama dewan-dewannya. Oh gitu. jadi justru Anda menghindari itu ya? Ya, saya tidak mau. Saya lebih baik di luar pemerintahan. Masih banyak yang bisa dilakukan untuk memperjuangkan bangsa ini. Oke.